Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Yuliana dengan NPM 05 dan teman saya Diska Olivia dengan NPM 47. Saya Friska Deborah dengan NPM 12. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Studi Kasus Pemanfaatan Basis Data Spasial Menggunakan Alien Atlas di Pulau Tikus. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Friska Deborah. Kepada Friska kami persilakan. Baiklah, pada latar belakang ini saya akan menjelaskan tentang status pemanfaatan basis data spasial di Pulau Tikus, Bengkulu. Saat ini berfokus pada konservasi dan rehabilitasi terumbu karang. Data spasial digunakan untuk pemantauan kondisi ekosistem, perencanaan program, restorasi terumbu karang, dan pengelolaan kawasan wisata bahari. Beberapa inisiatif lokal juga pemanfaatan data ini untuk pengembangan ekosistem dan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan laut di sekitar Pulau Tikus. Selanjutnya, fitur dan fungsinya. Dalam fitur dan fungsinya ini terdapat data satelit, yaitu citra satelit resolusi yang sangat tinggi untuk pemetaan terumbu karang. Yang kedua, klasifikasi spasial, yaitu identifikasi dan pemisahan tipe terumbu karang menggunakan algoritma. Yang ketiga, database geospasial, yaitu penyimpanan data spasial dan kondisi terumbu karangnya. Yang keempat itu analisis temporal. Analisis temporal itu memonitoring perubahan kondisi terumbu karang dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya itu visual dan pemetaan interaktif, yaitu alat untuk menampilkan data secara visual. Yang terakhir itu integrasi data, menggabungkan informasi lingkungan dan sosial ekonomi untuk analisis yang lebih lanjut, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Diska. Oke, baik. Untuk komponen utamanya, yaitu yang pertama ada citra satelit resolusi tinggi, yang kedua klasifikasi habitat, dan yang ketiga itu ada batimetri. Yang keempat ada sistem informasi geografis atau bisa yang disebut dengan SIG, dan yang kelima adalah pemantauan karang. Keenam ada overlay ancaman. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke hasil. Untuk hasil yang kita dapat di sini kita menemukan koral atau alga yang paling besar, yaitu 27,58%. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana sistem pengelolaan data spasial memastikan aksesibilitas bagi pengguna yang berbeda seperti peneliti, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum. Untuk jawabannya yaitu untuk sistem pengelolaan data spasial harus dirancang dengan antarmuka yang ramah pengguna serta tingkatan akses yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk peneliti dan pembuat kebijakan dapat diberikan akses penuh ke data mentah dan hasil langsung dari analisis. Sedangkan untuk masyarakat umum dapat mengakses peta, interaktif, dan informasi visual yang lebih sederhana. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana teknologi pemetaan dan analisis spasial digunakan untuk mengidentifikasi area dengan risiko tinggi erosi atau kerusakan lingkungan. Untuk jawabannya yaitu kita bisa menggunakan teknologi GIS. Teknologi ini dapat digunakan untuk wilayah daratan yang terancam erosi dengan menggabungkan data topografi, gelombang laut, dan pola cuaca. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana data spasial Pulau Tikus diintegrasikan dengan data lain untuk menganalisis yang lebih mendalam. Jadi untuk menganalisisnya kita dapat menggunakan data spasial dan diintegrasikan dengan data non-spasial seperti data cuaca, informasi demografi, dan statistik lingkungan. Untuk selanjutnya ini pengintegrasian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak atau bisa disebut dengan GIS yang memungkinkan analisis multilayer sehingga menghubungkan antara berbagai faktor lingkungan dan manusia dapat dipahami secara lebih baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian ide usulan. Yang pertama ada pemantauan kesehatan terumbu karang di Pulau Tikus, di mana studi kasus ini berfokus pada pemanfaatan basis data spasial untuk memantau kondisi kesehatan terumbu karang di sekitar Pulau Tikus. Data spasial yang mencakup peta bawah laut, distribusi terumbu karang, dan area perlindungan ekosistem akan dianalisis untuk mengidentifikasi kerusakan akibat
mengalami degradasi, dan yang terakhir untuk memberikan rekomendasi untuk konservasi dan rehabilitas ekosistem terumbu karang. Selanjutnya ada optimalisasi jalur pelayaran dan pengelolaan lalu lintas kapal, di mana dalam studi ini basis data spasial digunakan untuk merencanakan jalur pelayaran yang aman di sekitar Pulau Tikus. Dengan adanya data batimetri, arus laut, serta distribusi terumbu karang, studi ini akan menyusun jalur pelayaran yang mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan kecelakaan laut. Yang pertama, mengoptimalkan rute transportasi laut untuk keperluan pariwisata dan logistik, dan yang terakhir memantau lalu lintas kapal guna untuk mencegah aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan. Dan yang ketiga, ada pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan di Pulau Tikus, di mana studi kasus ini memanfaatkan basis data spasial untuk merencanakan dan mengembangkan sektor pariwisata di Pulau Tikus secara berkelanjutan. Studi ini melibatkan identifikasi zona kawasan wisata agar tidak mengganggu ekosistem laut dan pemantauan dampak pariwisata terhadap lingkungan melalui analisis perubahan tutupan lahan dan ekosistem laut. Nah, ketika studi ini dapat mendukung pengelolaan yang lebih baik atas sumber daya kelautan di Bengkulu dengan cara memanfaatkan data spasial secara efektif. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Friska Deborah. Selanjutnya ada refleksi. Yang pertama, pemantauan ekosistem Pulau Tikus melalui basis data spasial. Basis data spasial dapat digunakan untuk memantau perubahan ekosistem di Pulau Tikus seperti perubahan tutupan vegetasi, garis pantai, dan kondisi terumbu karang. Dengan pemanfaatan data citra satelit dan drone, analisis data spasial dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan investasi dan konversi seperti penanaman mangrove untuk mencegah abrasi atau rehabilitasi terumbu karang yang rusak. Yang kedua, pengelolaan wisata berbasis data spasial. Di Pulau Tikus yang menjadi destinasi wisata memerlukan pengolahan yang tepat agar berkelanjutan dan terjaga. Basis data spasial dapat membantu mengatur zonasi wisata dan konversi, menentukan jalur-jalur wisata yang aman, serta mengidentifikasi titik-titik penyelaman dan snorkeling yang layak dikunjungi tanpa merusak lingkungan. Data spasial ini juga dapat diintegrasikan dalam aplikasi berbasis peta dan memudahkan wisatawan. Yang ketiga, perencanaan mitigasi bencana alam di Pulau Tikus. Dengan letak geografis Pulau Tikus yang rawan terhadap perubahan iklim dan ancaman bencana seperti badai, basis data spasial dapat digunakan untuk memprediksi resiko bencana dan merencanakan tindakan mitigasi. Pemanfaatan analisis spasial berbasis model hidrodinamika dapat membantu memperkirakan dampak dari kenaikan permukaan air laut serta pergerakan arus yang bisa merusak pantai atau fasilitas di pulau. Ini akan sangat berguna dalam membuat strategi yang adaptasi dalam jangka waktu yang panjang untuk melindungi pulau dari kerusakan akibat dari perubahan iklim tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.